上个月还有上上个月借的，都还没还呢。还吧！真正常。你小子月领发，你知道个屁！还。Halo semuanya, gimana kabarnya? Baik kan? Pasti dong. Kali ini Mimin akan membahas donghua yang berjudul Zhu Tianji. Sedikit sinopsis, legenda mengatakan bahwa setiap kali Drag Abies muncul di dunia, akan ada malapetaka yang menghancurkan langit dan dunia. Seorang anak muda bernama Lin Fei tidak dapat berlatih karena meridiannya rusak. Dia mengandalkan kepintarannya untuk membaca dan memahami setiap teknik, meskipun dia tidak bisa mempraktekannya karena meridiannya rusak. Beberapa waktu berlalu, akhirnya ia menemukan cara untuk mengalahkan Kaisar Abies, tapi dia juga harus mengorbankan nyawanya. Namun karena campur tangan kekuatan misterius, dia terlahir kembali di era baru dan berjanji untuk menghentikan malapetaka agar tidak terjadi lagi. Yo, tanpa berlama-lama, kita langsung gas ke alurnya. Di awal kita diperlihatkan medan perang dari Abies dan di situ juga ada Kaisar Abies yang kekuatannya sangat mendominasi. Lin Fei juga ada di situ yang terlihat sedang menyiapkan sebuah segel. Lin Fei bercerita tentang perjalanannya dulu ketika masuk sekte Wenjian. Dulu ketika di sekolah biasa, Lin Fei membaca 5 puisi Tang, tapi tiba-tiba kertasnya itu terbang dan ada pemimpin sekte Wenjian yang sedang berjalan-jalan. Yang tidak sengaja kertas itu mengarah ke pemimpin tersebut. Karena puisinya sangat bagus, Lin Fei langsung direkrut oleh pemimpin barusan. Lalu Lin Fei dikirim ke pavilion koleksi pedang oleh Master Bian Yi. Bertahun-tahun kerjaan Lin Fei hanya menata buku-buku saja, tapi dirinya sudah sangat senang karena memiliki banyak teman. Sampai suatu ketika, Drag Abies muncul. Para tetua dan murid semua pergi untuk menghentikan Kaisar Abies. Lalu pemimpin sekte Wenjian berpesan ke Lin Fei untuk menjaga sektenya. Teman-temannya pada pamitan pergi ke Lin Fei dan berjanji akan bikin pesta setelah mereka balik. Namun nyatanya, semua tetua dan para murid mati semua di pertempuran Abies, dan hanya tersisa satu pecundang yang belum mati, yaitu Lin Fei. 乖啊，等师姐下去再给你做套戏。问剑宗就交给你了。问剑宗上下全员战死，除了我这个废人。 Sebelum kematiannya, Lin Fei menulis sebuah wasiat 7 gudang rahasia dan berharap kalau sekte Wenjian akan terus ada. Di hadapan Lin Fei sudah ada Kaisar Abies. Lin Fei langsung mengeluarkan teknik Buddha surgawinya untuk membakar Kaisar Abies. Kaisar Abies sangat marah. Lin Fei yang ada di situ tidak menghiraukannya dan melanjutkan teknik segel misteriusnya. Kaisar Abies terkejut tidak menyangka kalau teknik Lin Fei berhasil membuatnya kesakitan. Kaisar Abies mencoba menyuruh Lin Fei untuk menghentikannya, tapi usahanya sia-sia. Lin Fei lalu mengingat kenangan masa lalu bersama gurunya. Lalu seketika tubuh Lin Fei menjadi abu karena efek menggunakan teknik segel terlarang. Kemudian Lin Fei terbangun di sebuah tempat yang bernama Pavilion Koleksi Pedang dan menjadi murid puncak giok. Lin Fei kebingungan karena ia berpikir kalau sebelumnya ia sudah meninggal. Lalu Lin Fei melihat buku di tangannya, yang ternyata itu kata-kata yang ditulis Lin Fei sebelumnya di Perang Abies. Kemudian datang seorang pria bernama Song Tianxing dari puncak hukuman. Lin Fei kaget ketika melihat muka Song Tianxing, yang dimana mukanya sangat mirip dengan Kaisar Abies. Ternyata sebelumnya Song Tianxing berhasil mengalahkan Lin Fei dengan teknik tebasan dewanya, lalu menuduh Lin Fei yang datang ke pavilion pedang untuk membaca ilmu pedang agar bisa mengalahkan dirinya. Lalu Tianxing mengatakan, kalau ada murid yang membaca teknik 3 tebasan 5 kematian tanpa izin, akan dikurung selama 10 tahun atau lebih parahnya lagi, akan dikeluarkan dari sekte. Lin Fei masih tidak percaya dengan pria di depannya dan dirinya yakin kalau dia sudah berhasil membakar Kaisar Abies menjadi abu. Lalu dia berfirasat kalau Kaisar Abies terlahir kembali seperti dirinya. 不可能，我亲眼看着雍红会被湮灭的，还和我宋天行争风头。
他太出声了，你也配？下辈子吧！ Kemudian Lin Fei melihat sisa jiwa yang langsung marah terhadap Tianxing, tapi jiwa tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Tianxing mengatakan, meskipun Lin Fei memohon ke dirinya agar tidak dilaporkan, usahanya akan sia-sia karena Tianxing akan tetap melaporkannya. Tapi Tianxing berpikir kalau kata-katanya barusan ada yang salah. Seharusnya yang benar ialah menunggu Lin Fei bersujud dulu, baru habis itu dia mengeluarkan kata-kata barusan. Lin Fei kebingungan dengan sifat Tianxing yang berbeda 100% dengan Kaisar Abies, cuma mukanya aja yang mirip. Lin Fei yang tidak merespon apapun membuat Tianxing marah lalu menyerangnya. Lin Fei heran karena dirinya berhasil mengeluarkan esensi jiwa yang sebelumnya dia tidak memiliki bakat kultivasi. Jiwa itu langsung menghampiri Lin Fei lalu menyuruhnya untuk menghajar Tianxing. Ketika Tianxing maju untuk menghajar Lin Fei langsung menghentikannya lalu mengatakan kalau dirinya tidak mencuri ilmu pedang. Tianxing membantah pernyataan Lin Fei barusan karena ia melihat Lin Fei memegang buku penebas dewa di tangannya. Lin Fei menjelaskan kalau ia menemukan buku itu terjatuh di jalan setelah ia menabrak rak buku, lalu mengambilnya. Kemudian Lin Fei mengatakan kalau dirinya sekarang dengan mudah bisa mengalahkan tebasan dewa milik Tianxing, karena ia tidak mau dituduh mencuri teknik pedang, yang dimana dirinya dengan mudah bisa mengalahkan teknik pedang Tianxing dengan tekniknya sendiri, tanpa mengandalkan teknik buku tersebut. Tianxing menyepelekan Lin Fei karena teknik pedang tebasan dewa miliknya merupakan 3 tebasan 5 kematian yang sangat kuat. Lin Fei tersenyum mendengar perkataan Tianxing barusan, karena ia tahu pas di sekte Wenjian dulu, teknik pedang kelahiran miliknya bisa mengalahkan teknik pedang Tianxing sekarang. Kemudian Lin Fei menantang Tianxing bertarung agar tidak menuduhnya lagi. Lin Fei langsung mengeluarkan pedangnya dengan mengarahkan ke bawah, yang membuat Tianxing kesal karena mengarahkan ke bawah adalah simbol seorang senior. Tianxing lalu mengeluarkan teknik pedangnya yang bahkan orang di ranah kelahiran roh tidak akan bisa menahannya, sedangkan Lin Fei hanya berada di ranah pembangunan fondasi. Pada akhirnya Tianxing berhasil dikalahkan menggunakan teknik roh mulia, yaitu salah satu dari 60 teknik pedang kelahiran diri. Karena sudah berhasil menang, Lin Fei lalu pergi, yang membuat Tianxing masih penasaran dengan teknik Lin Fei barusan. Malam harinya, Lin Fei berada di rumahnya yang ternyata roh jiwa tersebut adalah pemilik tubuh Lin Fei sekarang. Kemudian roh itu menunjukkan ingatannya dulu yang dimana ia selalu dikalahkan oleh Tianxing yang membuatnya terus berlatih sepanjang hari tanpa henti dan mempelajari berbagai buku yang pada akhirnya membuatnya kelelahan dan meninggal. Lin Fei akhirnya mengetahui kalau roh itu meninggal gara-gara terlalu ambisius untuk belajar dan selalu begadang. Lin Fei menyadari kalau dirinya melakukan perjalanan waktu dan tiba di sekte Wenjian ribuan tahun kemudian setelah peristiwa Perang Abies. Ia bingung tentang kejadian di masa lalu sekte Wenjian yang seharusnya sudah dimusnahkan. Kemudian Lin Fei melihat ingatan di tubuh yang dipakainya sekarang. Lin Fei langsung kaget ketika melihat ingatannya yang ternyata ada teknik ribuan pedang, padahal masih berada di ranah pembangunan fondasi. Kemudian Lin Fei mengingat masa lalu bersama gurunya dulu. Waktu itu Lin Fei menunjukkan teknik ribuan pedang, yaitu satu pedang dengan ribuan teknik. Tapi gurunya menjelaskan, kalau membutuhkan 10 tahun untuk mempelajari satu teknik ribuan pedang dan untuk menguasai 10.000 teknik pedang, akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian Lin Fei mengingat benda misterius yang ada di Goa Es Misterius, yang dimana benda itu bisa menyelesaikan masalah teknik ribuan pedang. Lalu secara perlahan, tubuh roh jiwa tersebut mulai menghilang. Ketika Lin Fei berpikir cara pergi ke Gua Es Misterius, datang pedang yang langsung mengarah ke dirinya.
Lin Fei langsung bersembunyi setelah mendengar suara seseorang. Di luar rumah Lin Fei, ada Li Chun dari puncak pedang dan juga Song Yan dari puncak giok. Li Chun di situ dalam keadaan mabuk dan pedang yang mengarah ke Lin Fei tadi adalah pedang milik Song Yan yang dipakai oleh Li Chun. Lin Fei lalu mengambil pedang tersebut kemudian memberikannya ke Song Yan. Song Yan yang mengetahui kalau Lin Fei ada di rumahnya, lalu mencoba meminta tolong untuk menghentikan Li Chun. Lin Fei menyuruh Song Yan untuk mengusir Li Chun, tapi Song Yan tidak berani, karena Li Chun adalah murid master pedang nomor 1 di sekte, yaitu murid guru Wu Yue yang statusnya sangat tinggi. 他是宗门第一铸剑师吴越师叔的亲传弟子，使不得，那可是李纯啊！ Lin Fei akhirnya bersedia membantu untuk mengusir Li Chun. Ternyata Li Chun sedang menuju ke rumah Qi Yue Hua. Li Chun secara tidak sopan langsung menggoda Yue Hua, yang membuat Yue Hua marah dan langsung melayangkan serangan. Karena Li Chun sedang dalam keadaan mabuk, dirinya terus menggoda Yue Hua. Ketika melihat Yue Hua, Lin Fei kagum dengan pedang cahaya bulan yang dipegang Yue Hua, yang dimana pedang tersebut terbentuk secara alami oleh cahaya bulan di saat ia lahir, yang dimana kejadian tersebut sangat langka. Yue Hua tetap diam dan mulai menyiapkan serangannya. Ketika serangannya datang, Lin Fei langsung menendang Li Chun agar tidak terkena serangan. 伤人，你真美，今晚不赏月了，走了。 Lin Fei menyuruh Li Chun untuk segera pergi karena ini adalah tempat puncak giok. Kalau berani macam-macam, Lin Fei tidak akan segan untuk melawannya. Li Chun tanpa berpikir panjang langsung menyerang Lin Fei, namun Lin Fei sedikit unggul. 怪我好事，小子， Li Chun langsung melayangkan serangan selanjutnya, tapi Lin Fei berhasil menghindarinya. Li Chun langsung mengeluarkan aura membunuhnya, tapi sekali lagi, Lin Fei dengan mudah mengalahkannya. Lin Fei langsung maju untuk menghajar Li Chun. Li Chun yang sudah terpojok, langsung meminta maaf dan beralasan kalau dirinya sedang mabuk tadi. 别打了，大哥，我知错了。 Song Yan menyuruh Lin Fei untuk berhenti karena Li Chun sudah mengakui kesalahannya dan takut nantinya akan kena hukuman karena sudah menyakiti sesama murid. 李师兄，你一表人才，何必为了我这种人触犯门规、自毁前程呢？ Di balik penyesalannya, ternyata Li Chun berniat melaporkan hal ini ke gurunya, lalu ia pun kabur. Tapi Lin Fei bersikap biasa saja dan menyatakan kalau dirinya akan mengatasi masalahnya sendiri. Yue Hua menyadari kalau sikap Lin Fei berubah, lalu masuk ke rumahnya. Li Chen dengan cepat menuju ke kediaman gurunya Lin Fei untuk melaporkannya. Guru itu bernama Lou Shen Xiao. Shen Xiao sedang bersantai, lalu datang Li Chun yang memberitahu perbuatan muridnya yang sudah keterlaluan. Guru tersebut tidak mengenal Li Chun, kemudian Li Chun memperkenalkan dirinya. Guru itu menanyakan tentang siapa murid yang melakukan hal tersebut. Li Chun tidak tahu nama murid tadi, kemudian datang Lin Fei. Li Chun langsung menunjuk ke arah Lin Fei kalau dialah yang melakukan hal tersebut. Song Yan mencoba menjelaskan kronologinya, tapi guru tersebut tidak peduli dan malah menghampiri Lin Fei untuk meminjam uang. Li Chun menyuruh gurunya tersebut untuk segera menghukum Lin Fei. Tapi sebelum mengeluarkan kata-kata, Lin Fei langsung menyuruh gurunya untuk menghukum dirinya. Karena Lin Fei tahu kalau hukumannya adalah dikirim untuk berkultivasi di Gua Es Misterius, yang dimana itu adalah tempat tujuan Lin Fei. Song Yan sedikit khawatir karena tempat itu sangat berbahaya, tapi guru tersebut malah nampol Lin Fei dan menyuruhnya untuk berkemas. Karena dia ingin menyembunyikan Lin Fei agar tidak terkena hukuman. Tapi Lin Fei menolaknya dan ingin dihukum ke Gua Es Misterius. Gurunya sedikit ragu dan Lin Fei terus merayunya. Lin Fei mendatangi Li Chun dan mengakui kesalahannya dan ia siap untuk dihukum. Guru tersebut yang belum tahu tujuan Lin Fei masih mencoba membujuk Lin Fei agar tidak dihukum karena ia takut Lin Fei kenapa-napa nantinya. Lin Fei langsung menyogok gurunya supaya dihukum di Gua Es Misterius. Li Chun sedikit heran dengan sikap Lin Fei, lalu guru itu pun menyetujuinya. 我这就飞剑传书给天。这林飞怕不是傻的，居然一心送死。哎呀，就喜欢自寻死路。 Li Chun dan Song Yan akhirnya pergi dan guru itu pun nampol Lin Fei lagi.
你小子， dan mengatakan kalau Lin Fei pasti punya tujuan lain di gua es misterius, lalu menyuruhnya untuk segera pergi. 可我借着灯一用，哎呀，要这破铜烂听说玄冰洞很黑。铁干嘛？拿走，拿走！谢师傅。 Di rumahnya Lin Fei, datang Tianxing yang bersiap mengirim Lin Fei ke gua es misterius untuk menjalani proses hukumannya, dan menganggap Lin Fei pasti sangat ketakutan. Tapi ketika Lin Fei membuka pintunya, Lin Fei tidak merasa takut sedikit pun dan malah buru-buru pergi. Kena mental nih pasti si Tianxing. 走啊！哎呦，我时间，赶紧走吧，不晚呀！来来来来， Dan cerita pun bersambung. 这会儿也 Sampai sini dulu ceritanya, terima kasih.